sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bijak pernah berpesan, orang-orang yang melalaikan kesehatan pada dirinya, sejatinya dia itu adalah orang-orang yang sedang menabung masalah untuk masa depannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan sekali-kali engkau menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Ingat, seolah-olah Quran ingin berkata, jaga kesehatanmu, hindari semua hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat bagi dirimu. Menciptakan mudarat buat orang lain saja berdosa, apalagi menghadirkan mudarat untuk diri kita sendiri. Maka bismillah, jadikan Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk menyempurnakan ibadah kita dengan tubuh yang sehat. Saya Ustadz Al-Habsyi, salam sehat, go healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Salam sehat, go healthy. Terima kasih juga untuk Ustadz Al-Habsyi yang sudah memberikan motivasi buat pemirsa semua ya. Go healthy telah hadir lebih dari 2000 episode pemirsa. Ini adalah sebuah bukti nyata komitmen Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan juga inspirasi kesehatan bagi pemirsa. Pemirsa yang punya masalah nyeri persendian, nyeri lutut, nyeri otot, dan juga nyeri-nyeri yang lainnya yang belum teratasi sampai sekarang, perlu menyimak perbincangan kita kali ini. Karena narasumber kita hari ini datang ingin menceritakan manfaat setelah menggunakan teknologi laser yang khusus buat penderita nyeri. Apa kabar Mbak Aya? Alhamdulillah baik. Sepertinya sudah jauh lebih fit sekarang ya, karena terakhir berkunjung itu beberapa bulan yang lalu masih menggunakan alat tongkat, bantu jalan atau tongkat. Ya, ada Mbak Lula dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Salam sehat ya, Dir. Iya, harus selalu sehat, bugar, dan selalu bersemangat. Dan tadi sebelumnya Mbak Aya, kita sudah melihat motivasi atau video motivasi yang diberikan oleh Ustadz Al-Habsyi ya. Kira-kira relate nggak dengan kehidupan Mbak Aya? Relate banget, setuju sama Ustadz Al-Habsyi dengan semangatnya tadi bahwa memang kita harus menjaga kesehatan. Oke, dan ini juga buat pemirsa yang pasti penasaran pengen tahu cerita masa lalunya Mbak Aya yang mengakibatkan rasa nyeri maksudnya saya. Kita simak deh video beliau berikut ini. Aya Hoiria. Tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Aya, pekerjaannya sebagai influencer ternyata juga bisa memiliki risiko yang besar untuk mengalami kecelakaan. Aya bercerita mengalami patah kaki kanan saat meliput tempat wisata di Sukabumi menggunakan ATV. Dampaknya, kini ia harus merasakan sakit dan menjalani pengobatan agar bisa pulih dan beraktivitas kembali. Jadi waktu itu memang lagi naik ATV, terus ada kayak lepas keseimbangan, dan kebetulan lagi pegang anak juga, dan akhirnya di situ nabrak tebing, ada 2 kali bantingan. Pas bantingan yang kedua kali itu kakinya itu kepeluntir, jadi tulangnya remuk. Waktu kecelakaan itu rasanya benar-benar nggak bisa digambarkan, karena itu rasa sakit yang paling sakit yang pernah aku rasakan. Patah tulang dan kaki tidak bisa digerakkan, itu benar-benar sakit banget. Tetapi, kini kabarnya Aya sudah jauh lebih sehat. Ia sudah bisa berjalan lagi dengan cukup baik. Lantas seperti apa kondisinya saat ini? Mari kita tanyakan langsung. Pemirsa, tadi kita lihat bersama bahwa di video barusan itu Mbak Aya masih menggunakan tongkat. Dan berarti masih nyeri banget ya saat itu ya. Kalau sekarang bagaimana? Boleh lihat nggak?
Kita lihat bersama-sama pemirsa nih. Bisa berdiri Mbak? Berarti Aman. nggak perlu Adit bantu pegang Nggak ya? usah, nggak Boleh usah. jalan sini muter kayak Boleh ya? Pragawati nih. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Aya. Selesai Iya. ya. Nah, jadi kalau Mbak Aya jauh jalannya, ada kelihatan sedikit. Sedikit Tapi ya. kalau dikit-dikit sih nggak kelihatan. Iya. Kelihatan. Tapi pertanyaan saya tadi pada saat jalan masih merasakan rasa nyeri? Masih karena memang ada trauma di daerah tumit. Jadi ini yang perlu diperdalami lagi. Nyerinya berkurangkah dibandingkan yang dulu? Iya, sangat berkurang. Sangat berkurang ya. Oke. Jadi Apa permasalahan gitu? bukan cuman di paha, di tulang paha gitu ya. Tapi sekarang di tumit. Sakitnya di mana saja? Pengen tahu saya. Sekarang cuma di daerah tumit. Sekarang lutut. sebelumnya Sebelumnya, banyak. Di atas dengkul, di paha dalam, di bawah selangkangan sini, terus di bokong. Pokoknya ekstremitas bawah iya, ini ya berarti ya. Paha ini udah. Sampai ke tumit juga? Iya, kalau berdiri terlalu lama. Apalagi kan dulu awal-awal kita nginjek lantai itu kan 3 bulan pasca pakai tongkat kan kayak muscle memorinya tuh hilang. Jadi pas kayak nginjek tanah lagi kayak, iya apa sih kayak nih? bingung gitu. Bingung. Apa sih gitu. Nah, berarti boleh diceritain dong ke Aditya nih, apa aja manfaat yang dirasakan setelah rutin menggunakan teknologi lasernya? Kita tetap menjalankan fisioterapi ya Kak ya. Ya. Jadi dengan penggunaan teknologi laser itu ngebantu dimanapun, kapanpun kalau misalnya nyeri yang datang, misalnya lagi jalan nih atau duduk lebih dari 2 jam itu biasanya nyerinya suka datang. Tapi dengan adanya teknologi laser yang bisa aku pakai dimanapun di rumah, mau di jalan itu benar-benar ngebantu dan nyerinya tuh benar-benar hilang. Kayak udah enak, apalagi kan ada lasernya ya, hangat. Nah, TENS-nya kan biasa dipakai juga, rutin juga digunakan. Apa yang dirasakan? Enak banget. Biasanya kan suka sakit ya di daerah lutut, daerah paha kanan yang pasca kecelakaan ini. Pas penggunaan TENS tuh selain hangat dari lasernya, TENS-nya tuh ngebantu kayak ototnya jadi lebih rileks, terus kita bisa beraktivitas lagi. Gitu Kak. Jadi nggak terhambat sama rasa sakit yang ada di daerah pasca operasinya. Kalau NMES-nya sendiri, tadi kan TENS-nya sudah. Ya kan, TENS dulu, NMES dulu itu per 10 menit. Sesuai dengan aturan pakainya. Itu nyaman banget, terus juga kakinya itu jadi untuk pola belajar jalannya, jadi tidak menghambat jalan. Belajar jalannya tuh kita tidak terhambat dengan rasa sakit yang ada di area paha. Ototnya dirangsang terus ya. Nah, sekarang saya mau ngajak Mbak Aya untuk bermain. Kita main benar atau salah. Pasca cedera, pasti harus berhenti dari olahraga. Nah, jawabannya kalau menurut Mbak Aya benar ataukah salah? Benar. Kenapa? Kalau untuk peristiwa di aku yang patah tulang, memang harus mengurangi olahraga karena memang kita fokusnya bukan di olahraga dulu tapi pengaktifan otot. Sayangnya kurang tepat. Oh. Kita bicara secara umum nih pemirsa di rumah ya. Pasca cedera pasti katanya, pasti harus berhenti olahraga. Ini anggapan yang salah. Karena cedera sendiri kan berbeda-beda ya. Ada cedera yang ringan, ada cedera yang berat seperti Mbak Aya tadi yang dilewati oleh Mbak Aya. Kalau cedera ringan sebetulnya tetap dimungkinkan untuk aktivitas fisik dan olahraga. Tapi tentunya nanti kita harus ada dong ya syarat-syaratnya. Tapi kalau bicaranya adalah cedera berat seperti Mbak Aya, betul Mbak Aya, yang pasti harus istirahat. Yang kedua harus rehabilitasi baru mulai olahraga. Sewaktu mulai olahraga, baik yang cedera ringan maupun cedera berat, yang harus diperhatikan adalah bagaimana kondisi tubuh kita. Jadi olahraga sendiri hanya bisa dilakukan waktu kemudian tubuh kita siap. Begitu ya. Cedera bukan berarti sama dengan tidak olahraga. Terima kasih penjelasannya Mbak Lula. Jadi pemirsa, pasca cedera pasti harus berhenti dari olahraga. Jawabannya adalah salah. Kita kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Mbak Aya. Boleh tahu dong nih, apa nih yang paling berkesan deh selama rutin menggunakan teknologi laser, termasuk juga teknologi TENS dan juga NMES-nya. Apa yang paling berkesan yang bisa di-sharing sama pemirsa? Dengan adanya teknologi laser, NMES dan TENS ini ngebantu banget untuk memperlancar proses fisioterapi dan proses adanya kita bisa nginjek lagi ke tanah, pengembalian memori dari muscle kita. Ini pemirsa pasti makin penasaran nih, ya.
sekarang saatnya kita jelasin deh. Ada 3 teknologi dalam satu alat yang kita perbincangkan. Ada teknologi laser, TENS, dan juga NMES. Seperti gambar di belakang saya. 3 teknologi dalam satu alat. Yang pertama kita bahas adalah teknologi laser. Nah, ini kira-kira apa saja manfaatnya dan cara kegunaannya? Mungkin bisa dibantu sama Mbak Lula jelaskan. Jadi pemirsa, biasanya kalau kita ketemu di Go Healthy itu ngomongin teknologi laser, larinya ke darah dan pembuluh darah. Bagaimana kemudian kesehatan darah dan pembuluh darah kita jaga. Kalau yang ini agak berbeda sedikit sebetulnya. Kita akan bicara lebih jauh lagi. Kita lihat ya, waktu kemudian teknologi lasernya digunakan, dia akan menembus semua bagian dari mulai kulit sampai ketemu tulang. Epidermis, dermis, hipodermis, ototnya dapat, tulangnya juga dapat. Laser yang satu ini punya 5 panjang gelombang yang berbeda-beda, yang memang targetnya juga akan berbeda-beda. Maksudnya untuk apa? Nantinya akan menekan peradangan, memperbaiki jaringan, selain bahwa teknologi laser sendiri akan memperlancar peredaran darah. Peredaran darah yang lancar ini pun juga akan membantu pemulihan. Jadi pada kasusnya Mbak Aya, dia terbantu bahwa nyerinya akan hilang dari TENS, nanti akan dibicarakan lebih jauh dengan Mbak Preti. Tapi bukan cuma nyeri yang hilang, yang lebih penting lagi adalah jaringannya diperbaiki. Yang memperbaiki siapa? Laser ini. Namun bagaimana dengan teknologi TENS dan juga NMES-nya? Mbak Preti bisa bantu jelaskan. Iya, betul sekali. Di saat bersamaan teknologi TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, ini adalah bertujuan untuk memblokir sinyal rasa nyeri yang ditangkap oleh saraf agar jangan sampai dipersepsikan oleh sistem saraf pusat kita. Jadi dapat nih, mulai dari rasa nyerinya dibantu untuk diredakan, tetapi di saat bersamaan teknologi NMES, teknologi ketiga dalam satu alat yang bertujuan untuk melatih otot Anda, menggerakkan otot secara pasif untuk mengembalikan muscle memory. Dengan gabungan 3 teknologi dalam satu alat, kita bisa mendapatkan manfaat 4D. Dilancarkan aliran darahnya, diredakan rasa nyeri dan peradangannya, ditingkatkan produksi kolagen dan regenerasi jaringan, dan yang terakhir adalah digerakkan ototnya. Jadi kita bisa bebas rasa nyeri tanpa rasa ngeri dengan gabungan 3 teknologi dalam satu alat. Pemirsa, apa yang kami bicarakan jelaskan teknologi laser dan juga teknologi TENS, termasuk juga teknologi NMES. Dan itu semua ada di produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Juga termasuk 4D. Manfaatnya ya, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan juga digerakkan. Ada teknologi yang pertama yaitu pemirsa dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang bermanfaat, bantu atasi masalah nyeri sampai dengan sumbernya. Meregenerasikan sel, menstimulus tubuh untuk memproduksi kolagen. Lalu yang kedua atau teknologi yang kedua adalah teknologi TENS yang dapat menstimulasi otot dan syaraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Lalu teknologi yang ketiga di Evo Laser adalah NMES. Otot dan syaraf direlaksasi bermanfaat, bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan juga performa tubuh kita. Cara pemakaiannya gampang. 2 kali sehari, portable, bisa digunakan di mana saja. Tempelkan di area yang nyeri selama 10-30 menit. Dapat bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri pramenopause, nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, dan juga nyeri tubuh lainnya. Dengan Evo Laser, 3 teknologi dalam satu alat. Cara mendapatkan Evo Laser pemirsa, hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda, atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play dan juga nikmati berbagai manfaatnya. Dan pastikan Anda mendapatkan Evo Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Aya. Mbak Aya, tadinya kan sudah dijelaskan bahwa rutin menggunakan teknologi laser termasuk teknologi TENS dan juga NMES. Secara rutin sesuai dengan aturan pakainya. Boleh diceritakan nggak? Biasa gunain sehari berapa kali? Terus dalam kegiatan apa atau sambil ngapain biasanya makainya? Kalau untuk penggunaan itu digunakan sesering mungkin. Begitu ada nyeri itu biasanya saya langsung pakai, dan nggak melulu di daerah sakit, itu biasanya dipakainya di badan-badan apa segala macam. Apalagi kan sekarang udah mulai olahraga ya. Sekarang sudah boleh untuk menggunakan sepeda. Itu makanya udah dipakainya nggak cuma di paha aja, tapi bisa di tangan atau mungkin di bagian punggung. Itu enak banget dipakainya, Kak. Kalau ngomong setiap saat bisa dipakai, kapan aja dan di mana aja, berarti alatnya dibawa-bawa dong kemana-mana. Iya, pasti. Alatnya itu aku bawa kemana-mana, apalagi kalau misalnya harus perjalanan jauh. Kayak kemarin mudik ke Malang, lama di mobil ya, gitu duduk di mobil lama, lebih dari 2 jam, itu pasti aku pakai, dan itu aku gunain aja di dalam mobil. Dan siap-siap dong ya nanti buat mudik. Ya. Kita lanjut ya pemirsa ya, ini ada informasi berharga yang kita harus ketahui bersama. Tahukah Anda pemirsa, kita lihat bersama-sama di layar kaca. Pentingnya muscle memory dalam fisioterapi. Nah, ini Mbak Preti pasti bisa bantu jelaskan nih betapa pentingnya nih. Jadi muscle memory ini adalah sebuah kemampuan di mana sistem saraf pusat kita ini bisa mengingat pola gerakan yang sering dilakukan oleh otot berulang kali. Dan dia memegang peranan yang penting. Karena ketika muscle memory ini aktif, pada saat proses fisioterapi maupun rehabilitasi, maka proses pemulihan menjadi lebih cepat. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah ketika melakukan fisioterapi atau kembali ingin bergerak kembali, lakukan latihan yang sifatnya berulang, konsisten, dan gerakannya pun harus tepat dan benar. Jadi ketika belajar berjalan pasca cedera, pastikan berjalannya benar-benar sesuai dengan kaidah medis maupun fisioterapi. Agar nantinya ketika sudah pulih, jalannya pun jadi cakep. Nah, tetapi alangkah baiknya juga selain dari fisioterapi, kita tambahkan penggunaan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa Anda pasangkan pada otot yang ingin Anda latih agar si muscle memory ini menjadi lebih aktif. Dia jadi ingat kembali bahwa dulunya otot bisa melakukan gerakan maupun kekuatan yang sampai demikian. Oleh sebab itu ya, untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami cedera atau mau mencegah terjadinya cedera, otot perlu dilatih. Kalau nggak sempat latihnya atau bingung caranya, manfaatkan teknologi NMES. Terima kasih penjelasannya Mbak Preti. Pemirsa, kita lanjut obrolan kita sama Mbak Aya. Mbak Aya, pasca terjadinya eksiden atau kecelakaan itu ada trauma kan? Dan juga terjadi patah atau remuk pada tulang paha ya? Iya, betul. Sebelah kanan Sebelah ya? kanan. Itu pasti sakit banget kan ya? Sakit banget. Berapa lama nggak bisa melakukan kegiatan sama sekali itu? Bisa diceritakan lagi nggak? Selama masih pasca operasi itu kurang lebih 3 bulan. Itu karena memang kaki sebelah kanan full diangkat. Full diangkat? Full diangkat, jadi tidak bisa napak. Itu sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Ya aktivitasnya baru cuman keluar masuk kamar gitu. Itu untuk kita ke kamar mandi aja tuh itu sebuah perjuangan. Iya. Kebayang. Solusinya sebetulnya harus diselesaikan dengan benar. Bukan saja nyerinya harus hilang, karena nyeri sendiri komplikasinya panjang. Tapi yang kedua adalah permasalahan di jaringannya pun harus kita rapihkan. Jadi solusi yang paling tepat adalah 3 teknologi dalam satu alat. Ada laser, ada TENS ke arah nyeri tadi, dan juga ada NMES untuk memulihkan jaringannya. Teknologi laser yang digunakan oleh Mbak Aya ini adalah laser dengan 5 panjang gelombang berbeda yang memang sudah didesain agar sinar laser bisa menyinari dari berbagai lapisan. Mulai dari kulit, saraf, pembuluh darah,
otot, sendi, bahkan sampai ke tulang. Ketika semua lapisan ini mendapatkan sinar laser, nantinya yang terjadi adalah aliran darah kita tingkatkan, dan darah itu sendiri akan membawa zat-zat gizi maupun oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan yang rusak. Nantinya jaringan bisa menjadi pulih secara alami karena terjadi peningkatan produksi kolagen dan juga regenerasi jaringan. Jadi kita fokus tidak hanya pada rasa nyerinya saja, tetapi proses pemulihan jaringan alami juga kita optimalkan. Kita bisa merasa sakit itu waktu ada kerusakan jaringan. Tapi bisa kerasa sakit kalau kerusakan jaringan tersebut kasih kemudian sinyal ke otak kita. Kalau otak kita nggak dapat sinyal tersebut, nggak akan kerasa sakit. Jadi sebetulnya yang namanya TENS ini, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, dia membuat sinyal yang tadi dari jaringan yang rusak tidak sampai ke otak. Jadi dia langsung menghambat sinyal tersebut. Karena itu Mbak Aya bisa merasakan waktu lagi sakit dipakai TENS-nya langsung hilang rasa sakitnya, langsung reda. Kenapa? Karena sinyal dari tempat yang sakit nggak sampai ke otak kita. Tapi belum sampai situ sebetulnya. Nyerinya memang hilang. Tapi kan jaringannya masih rusak dong. Betul, karena itu tadi peredaran darah dirapikan dengan teknologi laser. Tapi ada satu lagi. Waktu Mbak Aya tidak bergerak selama 3 bulan, ototnya tidak digunakan. Karena itu kita gunakan yang namanya NMES untuk menjaga massa otot tersebut. Ini bukan cuma buat Mbak Aya yang cedera berat, tapi untuk semua orang yang kemudian satu, ototnya tidak digerakkan, atau barangkali memang kurang bergerak. Yang pasti NMES ini bisa membantu menjaga otot tersebut dari masanya dan kemudian bisa digunakan dengan cara yang lebih baik. Jadi 3 teknologi baik laser, kemudian TENS dan NMES ini memang saling melengkapi untuk Mbak Aya yang cedera berat. Tapi bukan cuma untuk Mbak Aya sebetulnya, untuk semua orang yang pernah merasakan rasa nyeri. Jadi 3 teknologi dalam satu alat ini punya konsep 4D. Dilancarkan peredaran darahnya, diredakan baik nyerinya maupun peradangannya. Kemudian ditingkatkan kolagennya dan regenerasi selnya, dan yang terakhir digerakkan ototnya. Tadi ada muscle memory dan lain-lain. Memang pastinya kalau Anda cedera atau Anda tidak cedera tapi punya permasalahan dengan rasa nyeri, ini adalah alat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang pastinya kita tadi sudah dijelaskan kalau kita tidak akan luput dari rasa nyeri, wajib banget punya alat laser ini karena juga di dalamnya juga ada NMES dan juga TENS yang bisa membantu kita untuk meringankan rasa nyeri kapanpun dan dimanapun itu bisa terjadi. Dan saya juga sudah merasakan manfaatnya, yang dulu nyerinya menyiksa banget, sekarang sudah baik rasa nyeri. Dan apa yang kita bicarakan ini menjelaskan tentang teknologi laser ya pemirsa. Tentunya juga dengan teknologi tambahan yaitu teknologi TENS dan NMES. Itu semua ada di produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Yang melancarkan 4 manfaat yaitu 4D. Dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan juga digerakkan. Nah, teknologi yang pertama adalah dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang bermanfaat yang dapat bantu atasi masalah nyeri sampai dengan sumbernya, meregenerasikan sel, menstimulus tubuh untuk memproduksi kolagen. Lalu yang teknologi yang kedua adalah teknologi TENS yang dapat menstimulasi otot dan syaraf agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Lalu yang ketiga atau teknologi yang ketiga di Evo Laser adalah NMES. Otot dan syaraf direlaksasi. Bermanfaat bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pemakaiannya mudah, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Alatnya juga portable, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja pemirsa. Tempelkan saja di area nyeri selama 10 hingga 30 menit. Dapat bebaskan rasa kram,
kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri pramenopause, nyeri kerusakan syaraf akibat diabetes, dan juga nyeri tubuh lainnya. Dengan Evo Laser, 3 teknologi dalam 1 alat. Cara mendapatkan Evo Laser bagaimana? Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda. Atau Anda bisa pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Karena Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play ya. Nikmati juga berbagai manfaatnya. Dan pastikan pemirsa, Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.